Salina wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in al-tahirin amma ba'd. Ummahat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mempelajari bahasa Arab yang sebetulnya fokusnya itu lebih kepada bagaimana kita mencoba menerapkan bahasa Arab ini kepada bacaan-bacaan sholat kita. Jadi fokusnya di sholat gitu. Bacaannya juga mungkin nanti disinggung masalah fikihnya seperti apa sholat ini gitu. Jadi bahasa Arabnya tidak difokuskan ke bahasa Arab sebenarnya, tapi lebih ke sholatnya gitu. Nah, tetapi karena saya memang bidangnya sebetulnya di bahasa Arab, jadi saya senang untuk ingin mencoba membagi ilmu bahwa bahasa Arab itu sebetulnya mudah. Jadi nanti saya kasih dasar-dasarnya, nah, kita akan bisa memahami, mudah-mudahan bisa lebih jauh gitu, tidak hanya untuk bacaan sholat, tapi lebih jauh dari itu kita bisa praktekkan ke Al-Quran seperti itu, juga kepada hadis seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan taufik, berikan kemudahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, belum ada sinyalnya. Lagi dipanggil teknisi. Baik. Nah, Apa Bapak? Itu kenapa bahasa Arab ini? Jadi bahasa itu kan berkembang ya. Terus itu ya, seperti kita nih kalau baca buku-buku seperti Buya Hamka ataupun buku-buku sastrawan klasik gitu, cara mereka bicara itu beda sama bahasa kita sekarang gitu, bahasa Indonesia. Karena itu bahasa Indonesia baru dalam kurun waktu mungkin 70 atau 80 tahun itu mengalami perubahan yang besar gitu. Nah, bahkan kalau kita lacak misalnya bahasa daerah kita gitu, 500 tahun yang lalu katakan, itu mungkin kita nggak akan bisa melacaknya. Ada yang mengatakan bahasa Inggris itu juga kalau dilacak katakan 1000 tahun yang lalu itu juga tidak bisa, orang sudah nggak paham gitu bahasa Inggris sekarang gitu. Nah, tapi bahasa Arab 1400 tahun yang lalu itu masih murni, masih sama bahasa Arab yang dulu dengan sekarang. Jadi tidak ada bahasa yang selain bahasa Arab yang 1400 tahun lamanya masih sama, masih bisa dipahami gitu. Jadi sebetulnya bahasa Arab itu tertolong oleh Al-Quran. Jadi karena kebutuhan umat Islam untuk menjaga kemurnian Quran, maka bahasa Arab jadi ikut dijaga gitu. Sehingga bahasa Arab jadi bisa dilacak penggunaannya dalam kurun waktu ribuan tahun gitu. Itu diantara keunggulan bahasa Arab. Awalnya kenapa ada para ulama itu merumuskan, oh ini bahasa Arab ini harus dijaga, dirumuskan kaidah-kaidahnya supaya orang itu tidak salah baca Quran. Awalnya seperti itu. Contohnya ini ada satu kejadian di zaman para sahabat itu, para tabi'in. Ada ayat kelihatan kamu? Kelihatan? Bisa tinggi.
Nah, yang betul yang atasnya bawah. Yang atas innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Yang bawah innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Kalau yang atas yakhshallahu min ibadihil ulama'a, yang bawah yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Yang benar yang atas, yang bawah. Coba tangan yang atas, coba tangan yang bawah. Coba yang mana? Dan yang bawah, Dah. Yang atas ada? Dah. Ada yang bawah dan atas. Ada dua pendapat, atas bawah. Jadi dulu karena Islam itu sudah menyebar ke dunia non Arab ya, ada ke Persia, ada ke Mesir. Mesir itu bukan Arab, tapi sekarang jadi Arab gitu. Tapi aslinya rasnya bukan Arab. Ke Persia, ke Mesir, sampai ke Sudan, ke Afrika, sampai ke Libya, ke sana ke Afrika sebelah barat gitu ya, sampai ke Cina. Itu di Cina ada kuburan sahabat. Nah, kalau tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas atau siapa gitu. Itu sama. Jadi banyak orang non Arab. Nah, ada seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau mendengar ada orang membaca ayat ini, dia bacanya yang atas. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Artinya sesungguhnya Allah takut kepada hambanya ulama. Jadi yang takut siapa? Allah kepada hambanya, yaitu para ulama. Kalau bacanya seperti ini. Nah, yang benar yang bawah, sesungguhnya yang takut kepada Allah, Allahnya jadi objek dari hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi yang takutnya siapa? Ulama. Nah, yang betul yang bawah. Nah, tapi karena waktu itu orang karena nggak paham bahasa Arab, dia baca sebaca-bacanya. Kan dulu nggak ada harokatnya. Ada harokat itu sekarang gitu. Dulu nggak ada. Dia baca seperti itu. Lalu Abul Aswad Ad-Du'ali berpikir, wah, ini bahaya juga kalau dibiarkan, katanya gitu. Akhirnya dilaporkan kepada Sayyidina Ali, waktu itu jadi khalifah, Amirul Mukminin Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dilaporkan ada kasus begini-begini. Maka kata Sayyidina Ali, kamu saya jadikan pimpinan untuk merumuskan kaidah dalam bahasa Arab supaya terjaga orang nggak salah baca gitu. Nah, dibikinlah kaidah-kaidah bahasa Arab sampai saat ini dipelajari oleh umat Islam di seluruh dunia. Itu bahkan bahasa Arab fasih itu bahasa Arab fasih, bukan cuma umat Islam. Seperti orang Korea, orang Cina, memang mereka punya universitas yang fakultasnya khusus bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab fasih seperti ini. Jepang gitu. Cuma tujuannya berbeda dengan kita. Kalau kita kan tujuannya ingin paham Quran. Kalau mereka tujuannya banyak hal, karena non Muslim banyak hal. Itu jadi awalnya ada bahasa Arab itu seperti itu. Nah, kita pengen untuk mempelajari dasar-dasar kaidahnya supaya kalau kita dengar orang baca Quran itu enak gitu. Oh iya, ini maksudnya ini, paham kan? Enak. Kalau kita berdiri sholat, imamnya pas baca yang rada panjang gitu kan. Kalau kita nggak paham kan mungkin ngantuk gitu, ini panjang amat gitu. Tapi kalau paham, oh iya maksudnya ini, Allah sedang berfirman tentang ini, itu paham gitu. Itu ada satu kejadian kata teman saya di Masjid Al-Latif, Kutaya, Masjid Al-Latif ya, masjidnya para pemuda. Itu waktu itu Qiyamul Lail, imamnya itu Ustaz Hanan Akbar. Kan Ustaz Hanan itu hafiz Quran. Semuanya pada pegang mushaf. Teman saya juga pegang mushaf. Pas di ayat tertentu Ustaz Hanan menangis, yang lain menangis. Teman saya diam gitu. Kok saya nggak nangis ya? Apa saya mungkin memang saya nggak ngerti, yang lain hebat daripada ngerti maksud ayatnya. Jadi kalau dalam sholat ibu nggak boleh memaksa menangis, nanti batal. Tapi kalau menangisnya spontan nggak apa-apa. Nah,
Jadi beliau tuh nggak bisa nangis karena memang nggak ngerti gitu nih. Dia baca buka mushaf aja gitu kan. Yang murid nangis, dah salam, iseng-iseng tanya ke yang lain, kok tadi nangis? Ngerti maksudnya ayatnya dimaksud? Oh ya kita kan baca terjemah kan. Jadi mushaf yang mereka pegang semua ada terjemahnya. Jadi baca, kalau beliau mushafnya nggak ada terjemahnya, makanya ini bahasa yang nggak ngerti gitu. Jadi pakai terjemah. Nah, makanya pada nangis karena mungkin baca terjemahnya juga. Ya tapi kita berharap jangan seperti itu. Kalau di luar sholat bisa aja baca terjemah. Kalau di dalam sholat ya tidak perlu gitu ya. Nah harapannya itu kita tidak pakai terjemah pun pendengaran kita itu paham gitu. Oh iya maksudnya seperti itu. Itu target kita ya. Dan juga bacaan sholat kita juga kita paham. Itu kan kadang-kadang kalau nggak paham kan pikiran kemana-mana kan. Nah, tapi kalau paham kita bisa tafakuri apa yang kita baca. Rabbi firli, ya Allah ampuni saya. Warhamni, sayangi saya. Wajburni, tambal kekurangan saya. Ujbur itu kalau saya ada kekurangan ditutup, itu disempurnakan. Warfa'ni, angkat derajat saya. Warzuqni, beri rizki kepada saya. Wahdini, beri hidayah kepada saya. Wa'afini, berikan kesejahteraan. Afiat itu sehat, jauh dari masalah, jauh dari musibah, tidak dapat kesulitan. Wa'afini, wa'afu anni, maafkan saya. Kan kalau kita renungkan maknanya, wah ini doa ini komprehensif sekali. Rabbi warhamni wajibni, enak gitu. Ya kan kadang-kadang kita bacanya lebih keliwat, jadi wah ini mampuan ya Allah. Jadi hari pas pada sholat kan doa musuh, hari pas tadi malam lebih pilih teringat, nah padahal itu dia doa sebetulnya. Itu apa namanya sesuatu yang perlu kita pahami apa yang bisa kita baca. Itu ya, itu target kita di situ. Nah, jadi kita arahkan bahasa Arabnya ke sholat ya, bacaan sholat, kemudian nanti juga disinggung masalah fikihnya, itu masalah apa namanya syarat, rukun dan sebagainya. Nah ini ya, jadi dua hal yang sekarang mau kita telaah, yaitu bahasa Arabnya, dasar-dasarnya dan sholatnya. Jadi dua hal. Ini sudah mulai seperti itu. Nah sekarang kita coba apa namanya ke aspek sholatnya, kita coba menelaah. Sholat itu secara bahasa itu apa? As-sholat, as-sholat itu cara bahasa itu apa bu? Sholat. Doa, doa kata para ulama, doa bil khair, doa yang baik-baik secara bahasa namanya sholat. Jadi kadar-kadar orang mendoakan yang baik itu menurut bahasa Arab namanya sholat. Nah, kita misalnya apa? Ada orang misalnya ngasih makanan sama kita, terus kita doakan jazakallah khair, itu namanya sholat menurut bahasa. Jadi sangat umum sekali. Atau kita duduk angkat tangan, itu sholat menurut bahasa. Bahkan kita mendoakan Rasul, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu juga sholat. Sholat jamaknya apa? Sholawat. Sholawat. Sholawatu. Jadi tunggalnya sholat, jamaknya sholawat. Sholat 5 waktu, as-sholawatul khams. Sholawat al-khams, sholat 5 waktu. Kita melakukan gerakan sholat ini dalam bahasa Arab sholat. Kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad dalam bahasa Arab sama sholat. Nah, para ulama di Indonesia takut masyarakat awam itu bingung. Makanya oleh mereka untuk sholawat kepada Nabi digunakan jamaknya yang dijadikan kata serapan. Kalau sholat menghadap Allah digunakan mufradnya. Jadi kita tidak bingung kalau ditanya atas sholat bacaan. Kalau berarti maksudnya
sudah akan sholat. Tapi ayo kita sholawat, berarti maksudnya sholawat kepada Nabi. Padahal sama sebetulnya. Sholawat itu ya sholat pada Nabi itu bahasa Arabnya sholat juga, jamaknya sholawat sama. Nah cuma supaya masyarakat tidak bingung dijadikan kata serapan. Nah kata serapannya untuk sholawat kepada Nabi digunakan jamak sholawat, untuk sholat digunakan mufrad sholat, sehingga kita tidak bingung. Sudah sholawat, oh sudah Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Kalau sudah sholat, sudah sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Tapi penggunaan katanya sama. Nah, kembali secara bahasa sholat itu artinya apa tadi? Doa yang baik. Doa yang baik. Kadar-kadar orang mendoakan itu secara bahasa sholat. Gitu. Makanya memahami istilah agama tidak cukup pakai istilah bahasa. Harus menggunakan istilah di dalam agama itu sendiri. Nah, di dalam fikih sholat itu definisinya apa menurut istilah fikih? Kalau menurut bahasa kan sholat itu doa yang baik. Kalau menurut istilah sholat itu apa? Aqwalun af'alun, perkataan dan perbuatan. Ini kita pakai definisi yang mudah aja. Aqwalun wa af'alun, perkataan dan perbuatan, muftatahatun yang dibuka, bin takbir dengan takbir, muhtatamatun yang ditutup, bin taslim dengan salam. Aqwalun perkataan, waf'alun dan perbuatan yang muftatahatun dibukanya dengan takbir, yaitu disebut dengan takbiratul ihram. Dan muhtatamatun ditutup bin taslim dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu namanya sholat. Jadi kalau nggak takbir takbir ihram dulu, itu nggak masuk sholat, nggak sah sholat. Kadang-kadang kalau ibu jadi ibu harus ingat, kalau ibu jadi masbuk, tahu masbuknya telat datang. Misalnya kita sholat nih mau jamaah, telat datang, imam sudah sujud, kita jangan datang-datang langsung saja sujud. Allahu Akbar. Tidak ada takbiratul ihramnya. Angkat tangan dulu, Allahu Akbar. Ini takbir untuk takbiratul ihram. Baru Allahu Akbar untuk sujud. Nah diawalinya dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nanti salam itu kan ada dua kan? Salam ke kanan wajib, rukun. Salam ke kirinya sunnah. Nah dengan salam ke kanan itu selesai. Misalnya gitu. Dekatan hayong gitu, tahan gitu ya. Pas salam kayak gini, assalamualaikum dud bisa gitu. Nah, batal nggak sholatnya? Ya batal karena sudah yang wajib sudah datang. Tapi kalau masih tahiyat, ya itu berarti batal. Jadi diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Terus sholat. Kapan sholat 5 waktu itu diturunkan pertama kalinya? Itu di Makkah beberapa waktu sebelum hijrah, yaitu ketika Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj sebetulnya ada sholat. Rasulullah suka sholat. Cuma sholat itu belum 5 waktu. Sholat itu sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi dan nafilatan lak. Jadi sholatnya baginda Nabi sholat malam. Dan itu bagi beliau wajib. Gitu. Nah baru setelah Isra Mi'raj, sholat diperintahkan kepada semua umat yang baginda Nabi, dan itu sholat yang 5 waktu. Selain sholat 5 waktu, tidak ada yang fardu ain, semuanya sunnah.
Jadi yang fardu ain hanya sholat 5 waktu. Mesin. Fadilahnya apa sholat 5 waktu ini? Hukumnya fardu ain ya. Kalau orang yang tidak sholat, nah kalau zaman dulu orang yang tidak sholat dia itu dihukumi dosa besar. Nanti oleh zaman dulu ya, oleh pemerintah di istitabah. Setiap itu diminta tobat. Kamu kenapa nggak sholat? Males Pak Polisi. Tobat kamu, sholat. Begitu. Nggak sholat juga diminta tobat lagi 2 kali. Nggak sholat juga minta tobat 3 kali. Udah 3 kali nggak sholat ditangkap dihukum mati. Karena sholat itu zaman dulu itu meninggalkan sholat itu kriminal yang besar gitu. Jadi nggak boleh. Hanya sampai seperti itu. Nah dihukum mati tapi nanti disolatkan, dimandikan, disolatkan, dikafani biasa, dikubur di pemakaman muslim biasa. Kemudian ini untuk menunjukkan bahwa sholat itu dosa yang sangat besar gitu, maksudnya gitu kalau ditinggalkan, sehingga dia dimasukkan kategori pidana kalau di dalam sistem pemerintahan Islam gitu ya. Seperti itu. Walaupun pada kenyataannya boleh jadi dalam catatan sejarah belum ada kasus orang tidak sholat dihukum mati, itu belum ada. Cuma secara legal formalnya gitu, untuk menunjukkan bahwa sholat ini sangat urgent, jangan ditinggalkan gitu maksudnya. Jangan ditinggalkan. Seperti itu. Bahkan sholat ini menjadi tolak ukur seseorang itu adil atau tidak adil. Nanti kan ada ketentuan dalam bab fikih tertentu, syarat si fulan misalnya menjadi saksi di pengadilan harus adil. Jadi antara adil itu menegakkan sholat. Kalau nggak sholat persaksian nggak diterima, misalnya gitu. Termasuk wali nikah. Kalau zaman dulu itu wali nikah itu harus adil. Adil itu diantaranya menegakkan sholat. Kalau nggak sholat, zaman dulu ulama mengatakan tidak sah jadi wali. Tapi karena sekarang itu banyak orang tidak sholat menjadi semacam satu musibah yang umum melanda di masyarakat, maka para ulama fikih beristihad, okelah yang penting dia sebelum jadi wali dia disyahadati dulu, istighfar dulu, bertobat, situ habis itu jadi wali boleh sah. Itu diantara. Jadi sangat urgent sekali masalah sholat. Gitu. Para ulama mengatakan kalau orang meninggalkan sholat, dia tetap harus sholat walaupun di luar waktu. Kalau sholat di dalam waktunya namanya adaan. Itu kalau ada yang bermadzhab Syafi'i, ada yang di kampung dulu. Saya waktu kecil diajarin musalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Adaan itu apa? Adaan itu sholat di dalam waktunya. Nah, kalau di luar waktu sholat zuhur jam 4 misalnya, itu namanya qadhaan. Sholat di luar waktu. Kalau sholat di dalam waktu adaan. Umpama seseorang sholat tidak sholat nih, waktunya zuhur jam 12 sampai jam 3 nggak sholat. Nah, gugur nggak kewajiban sholat pada dia? Tetap ada. Dia harus melaksanakan sholat walaupun di luar waktu qadhaan. Pertama dia sudah melakukan dosa besar, tapi tidak hilang kewajiban sholat, tetap ada dalam tanggungannya. Gimana Ustaz, saya setahun nggak sholat? Oh ya, nah. Ada yang setahun, 2 tahun, 10 tahun. Nah,
Jumhur ulama mengatakan tetap sholat itu ada dalam tanggungan dia. Dia harus sholat walaupun sudah di luar waktu. Saya punya teman itu dulu. Nanti dalilnya kita bahas. Saya mau cerita dulu. Saya punya teman waktu itu usianya 39. Saya waktu itu usia sekitar mungkin 32 atau 31 gitu. Tobat, ya merasa banyak dosa, terus ada hidayah, tobat. Setiap kali dia sholat zuhur, habis zuhur dia sholat lagi. Baik kan? Terus saya foto dulu suka nggak sholat gitu. Zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau dia lagi kosong, dia foto. Itu kalau dia nggak sempat dia enggak. Tapi dia memfoto sholat-sholat yang lalu yang dia tinggalkan. Dia bilang, saya ini udah hampir 40 tahun. Takut katanya kalau udah 40 tahun masa ada tobat. Ada juga orang yang berpikiran itu ya 40 tahun itu memang masa rawan, maka dia kembali kepada Allah. Apanya hidayahnya dari situ. Ada hidayahnya pas punya anak, ada juga ya kan. Oh dia bandel pas punya anak. Oh iya, saat saya masih begini udah ada anak, ada juga gitu. Jadi macam-macam jalan hidayah. Itu qadha. Jadi qadha itu artinya sholat di luar. Jadi sholat-sholat yang ditinggalkan ada dalam tanggungan. Dalilnya itu qiyas aulawi istilahnya. Gini ya, orang yang ada hadis, bahkan di dalam Quran, orang yang berpuasa, terus dia melakukan perjalanan jauh, dia melakukan perjalanan atau dia sakit, boleh nggak batal puasanya? Nggak puasa boleh nggak? Tapi ada qadha. Ada. Sekarang dia nggak safar, nggak sakit, tapi dia nggak mau puasa. Dosa, betul? Ada qadha nggak? Ada. Tapi nggak ada alasan nih, dia nggak puasa. Tetap orang yang nggak puasa karena ada alasan saja, tetap harus qadha karena sakit, karena perjalanan. Apalagi nggak ada alasan, sudah mah dosa besar, tetap qadha juga ada pada tanggungan diri. Itu namanya qiyas aulawi. Begini saja nggak boleh, apalagi. Nah, di dalam hadis orang yang tidur, dia tidur nih atau lupa. Ada dalam hadis kan tidur atau lupa. Ketika dia bangun, ketika dia ingat sudah kelewat waktu sholat, tapi dia ingat, oh iya saya belum sholat zuhur, ini sudah jam 7 malam. Dia ingat. Nah, harus sholat kan? Itu namanya qadha, sholat di luar waktu. Padahal dia lupa, nggak dosa, jadi dia lupa. Tetap harus qadha, sholat di luar waktu. Padahal dia tidur karena benar-benar capek 3 hari ngurus kurban umpamanya, sudah jaga, sudah nyembeli, sudah motong, sudah gitu besoknya dipanggil lagi. Waduh capek. Dia jam 11 lagi duduk gak sengaja plak tidur, bangun-bangun jam 5. Jadi kelewat sholat zuhur, tapi tidur. Dosa gak? Gak bisa. Nah ketika bangun harus sholat gak? Harus. Walaupun qadha itu walaupun di luar waktu. Kalau dalam waktu tadi ada. Walaupun qadha di luar waktu sholat. Nah sekarang tidur tidak, lupa tidak, sengaja gak sholat, qadha gak? Orang yang ada sebab aja harus qadha, apalagi tidak ada sebab. Itu menurut jumhur ulama. Nah, jadi kalau menurut jumhur ulama nih, saya waktu remaja bandel saja, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Nah, itu aja sih. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, qadha satu waktu. Ada satu pendapat dari Zahiriyah, dia mengatakan tidak ada qadha, sudah lewat sudah. Ada juga itu. Nanti tinggal ibu mau ngambil pendapat yang mana boleh. Kalau saya karena saya ikut mazhab Syafi'i, saya ikut pendapat yang pertama. Ada juga di antara ibu, saya
Ustaz dari Persis katanya nggak ada foto, silahkan gitu. Masing-masing sudah ada dalilnya. Ya, yang jelas ada dua pendapat itu. Yang penting katanya kan tobat, jangan diulang lagi kan gitu ya. Alhamdulillah seperti itu. Tapi ala kulli hal, kembali lagi bahwa sholat itu sesuatu yang sangat urgent, sangat penting sekali. Sehingga baginda Nabi mengatakan anak usia tamyiz 7 tahun sudah diajarkan sholat. Ayolah kita sholat, ajak ke masjid sama ayahnya, atau kalau akhwat diajak sholat sama bundanya. Nah, nanti kalau 10 tahun boleh dicepret kalau nggak mau sholat, dicepret kakinya yang tidak menyebabkan luka, juga tidak menyebabkan dia kabur. Kalau saya kira anak ini anak kalau saya cepret kabur ini anaknya berani sih, berarti jangan. Itu ada gitu dalam fikih. Jadi dilihat pelan. Terus ditanya ngapain kalau cepret pelan? Kan jadi nggak sakit dong, maksudnya anaknya nggak takut nggak. Seorang ayah yang berwibawa itu jangankan nyepretnya, melotot aja udah anak sudah merinding takut ya kan, karena wibawanya ayah. Dia nggak marah, nggak pernah marah, tapi sekali marah cuma anak sudah takut. Apalagi dicepret walaupun pelan, tapi ada efek psikologis. Jadi sebenarnya yang dimaksud oleh agama kita itu bukan bawa rotan, gitu, di kakek kepeh, gitu. Nah, bukan itu. Nah, itu seperti itu. Saya dulu kan waktu di pondok telat datang. Kamu telat datang ya? Jadi itu pakai rotan kaki itu, cepet sabuk. Nah, aduh, sampai jalan itu pincang, itu sakit banget. Nah, tapi bukan seperti itu yang dimaksud. Itu seperti itu ya. Ini masalah sholat. Ada tanya dulu sebelum dilanjut. Di antara fadilahnya ya. Di dalam Quran Allah memerintahkan waqur ahlaka bis sholat. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Juga Sayyidina Ibrahim Ismail di dalam Al-Quran disebutkan wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Jadi beliau memerintahkan keluarganya untuk sholat. Atau misalnya di ayat lain Nabi Isa wa aushani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Allah mewasiatkan saya untuk sholat, untuk zakat selagi saya hidup. Dan ayat-ayat lainnya ya yang memerintahkan untuk sholat. Ayat Oh, ya silakan. Absensi sudah jadi Oh gitu. Ini ada 23 orang misalnya. Oh, belum isi. Cuma mau panggil sama Bu. Jadi nggak absen. Kan ada yang tuntut. Bisa dipanggil. Iya, siap. Siap Ramadan. Absen buat lapis. Bisa kabur. Ngomong absen.
Oh ya, mungkin lebih bintang. Ini tuh kan yang sebenarnya biasanya ada PGA-nya ada serial hari kemarin sebenarnya mudah spesialisasi itu apa Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dulu ya. Masuk gitu ya. Itu ya masalah sholat gitu. Jadi hukumnya fardhu ain dan sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Gimana? Ustaz gini, tadi kan dikatakan sama Ustaz kalau Imam Syafi'i itu ada qada, kalau dari versi itu tidak ada qada. Yang jadi permasalahan itu saya bingung, saya tuh ikut imam mana? Saya tuh ingin kasar. Boleh semua. Jadi memang apa namanya fikih itu ikut kepada guru-guru yang kita ini mengikut kepada beliau. Misalnya kalau ibu memang latar belakangnya persis, itu mau ikut ke guru-guru yang dari persis ya silahkan. Kalau ibu yang bermadhab, ya tadinya madhabnya Syafi'i, ikut Syafi'i gitu boleh, tidak salah. Gitu. Jadi saya kalau menentukan ibu harus
harus ikut A atau B atau C atau D, juga khawatir kadang-kadang kan mungkin saja apa yang saya arahkan mungkin tidak pas gitu kan. Mungkin saya bilang ibu ikut A gitu, tapi hati saya cocoknya di B, bisa jadi begitu. Jadi dalam masalah fikih ini coba ibu minta petunjuk sama Allah, saya ingin ikut siapa. Yang jelas kita perlu ada bimbingan gitu, saya ikut guru yang mana gitu. Jadi, kalau saya pribadi saya bermadzhab Syafi'i gitu. Kalau misalnya ibu ikut Ustaz lah mentor ibu, ayo ya ada ayo gitu. Tapi saya itu bermadzhab Syafi'i gitu. Seperti itu. Nanti dikembalikan ke ibu ya. Kan sekarang ada akses untuk membuka informasi itu sangat luas sekali. Ibu bisa tetapkan ikut kemana nih. Kalau fikih kan seperti itu. Ya fikih itu lebih luas, kita mau ikut siapa. Seperti itu. Asal jangan ikut Ahmadiyah aja. Itu aliran sesat. Ya. Jadi tadi ya, kalau orang ketiduran atau orang lupa, ketika ingat, ketika bangun harus sholat, itu semua sepakat. Baik itu Muhammadiyah, Persis, orang Madhab, Syafi'i, Hambali, Hanafi, semua sepakat. Cuma ini masalahnya orang sengaja nggak sholat, itu yang diperkhilafkan. Yang diperkhilafkannya itu, kalau sengaja nggak sholat, ketika dia sudah terlewat waktunya, apakah tetap ada sholat atau enggak? Itu. Ada hadis Siti Aisyah mengatakan kami diperintah untuk qadha saum, tidak qadha sholat. Itu konteksnya ketika beliau ditanya tentang wanita haid, bukan orang yang sengaja tidak sholat. Jadi ditanya, kita nih yang haid, wahai Siti Aisyah, di zaman Nabi itu gimana? Puasa sholatnya diqadha enggak? Kata Siti Aisyah, kami dulu diperintah qadha saum, tapi tidak qadha salat. Kalau haid kan qadha saum kan, tapi tidak qadha salat kan. Nah itu konteksnya hadisnya itu. Masalahnya beda dengan orang sengaja ninggalin sholat. Gimana? Nah itu ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan qadha. Qadha tadi artinya sholat di luar waktu. Kita tadi ibu katakan ya, kita kalau ada waktu apa salahnya qadha gitu kan? Bisa mengikuti itu. Jadi dikembalikan ke ibu kalau merasa mungkin dulu saya ada dosa waktu remaja suka ninggalin qadha, boleh ambil pendapat
sudah lewat saja gitu. Karena hadisnya yang foto itu tadi orang tidur atau orang lupa, itu seperti itu. Kalau ibu tanya saya, kalau Ustaz gimana ya, saya ngambil pendapat karena saya bermazhab Syafi'i, pendapat yang foto tadi. Jadi ibu boleh ikutan bareng, ayo gitu. Atau ibu mungkin punya pandangan yang mengatakan tidak ataupun tidak. Karena ini saya di awal sudah berikan informasi supaya disampaikan pendapat, tidak satu pendapat gitu ya. Jadi mungkin saya dibuka yang berbeda seperti itu. Saya dipahami insyaallah. Ada lagi tambah? Iya. Awabin. Sunnah awabin yang pada maghrib itu kan? Yang setelah maghrib 6 rakaat atau awabin? Nanti coba saya murojaah lagi Bu ya masalah sholat sunnah awabin insyaallah. Saya agak lupa ininya penjelasan. Ada lagi tambahan PR ya insyaallah sholat awabin. Ala kulli hal sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Nah sekarang ada 5 menit lagi ya. Ya. Gimana? Perempuan haid dalam mazhab Syafi'i tidak boleh tidak boleh hubungan badan, satu. Yang kedua tidak boleh pegang Quran. Yang ketiga tidak boleh baca Quran. Pegangnya jangan, bacanya jangan. Jadi baca dalam hati. Kecuali kalau baca Qurannya itu diniatkan zikir pada bacaan-bacaan yang rutin. Misalnya falak binas mau tidur itu boleh diniatkan zikir, baca falak binas boleh. Terus juga tidak boleh lewat, jadi ada pintu lewat masjid situ nggak boleh. Terus tidak boleh juga masuk diam di masjid, diam juga tidak boleh. Terus tidak boleh bertawaf juga tidak boleh. Itu diantara hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid. Seperti itu. Dalil-dalilnya mungkin nanti insyaallah kita akan bahas. Walaupun Al-Qur'annya ada terjemahnya juga nggak boleh. Walaupun Al-Qur'an ada terjemahnya. Para ulama Syafi'iyah mengatakan kalau kitab yang di situ tercampur ada Quran, ada Latin gitu. Kalau lebih banyak Latinnya boleh dipegang. Seperti terjemah Quran itu boleh dipegang seperti itu. Ada lagi tambahan? Itu masalah nanti ya, di masalah syarat rukun akan kita bahas. Nanti mungkin saya coba membahas juga perkhilafannya seperti apa. Ibu lebih senang dibahas perbedaan-perbedaannya atau udah satu aja gitu biar ikut bareng atau gimana? Perbedaan-perbedaan. Beda-beda gitu ya supaya ada. Jadi Syafi'i semua. Ya sudah, nanti mungkin saya bahas ada perbedaan-perbedaan. Karena saya yakin ibu-ibu juga kan tidak belajar dari satu guru ya. Khawatir kalau harus sama-sama saya, khawatir mungkin tidak nyaman gitu. Ada sebelumnya sudah dapat dari guru yang berbeda. Ya, mungkin saya hanya menguatkan saja, memberikan keterangan tambahan. Iya. Kalau darurat seperti itu tidak apa-apa, boleh. Tapi kalau tidak darurat, jangan 3 kali berturut-turut. Itu dalam mazhab Syafi'i jangan 3 kali berturut-turut.
kita nih, kalau laki-laki ya di depan tuh ada saf kosong. Dia dengan gini, jalan sehingga dia tuh sedikit-sedikit jalan, satu baca lagi, dua. Jadi nggak berturut-turut gitu. Kalau dua kali boleh. Yang boleh banyak gerakan itu jari boleh, mata berkedip boleh, mulut bicara boleh. Jari kalau gatal jangan gini, gini gitu. Tapi jari aja gitu. Itu seperti itu. Nah, itu diantaranya. Tapi kalau darurat seperti tadi, ada orang yang harus ditolong misalnya, secepatnya boleh. Diusahakan tidak terlalu banyak gerakan. Itu termasuk juga itu kan ada darurat ya. Tidak ada darurat, satu gerakan batal, gerakannya berlebihan. Misalnya lagi sholat ada tikus loncat, loncat kan, waduh, loncat itu batal karena satu gerakan yang berlebihan, yang disebut fahisyah itu istilahnya. Itu ada dalam tiga. Itu diantaranya, tidak apa-apa. Ada lagi mungkin tambahan? Itu nanti kita bahas masalah rukunnya, syaratnya. Barangkali saja. Kalau saya yakin sih, insya Allah ibu sudah belajar semuanya. Cuma mungkin saja ada yang perlu direview kembali gitu ya dalam masalah. Jadi ada beberapa poin. Pertama, syarat wajib. Yang kedua, syarat sah. Itu beda, syarat wajib sama syarat sah. Kalau syarat wajib, siapa sih orang yang sudah wajib sholat? Itu namanya syarat wajib. Nah, kalau dia sudah wajib sholat, ada lagi syarat sah. Apa sih yang harus dilakukan supaya sah sebelum sholat? Itu namanya syarat sah. Jadi yang akan kita bahas syarat wajib, terus syarat sah, terus rukun. Saya tulis ya. Satu. Syarat wajib. Siapa yang wajib sholat? Dua. Syarat sah. Apa saja yang harus dilakukan supaya sah bisa melakukan sholat? Tiga, rukun. Empat, sunnah. Rukun-rukun sholat ya. Syarat sah sholat, syarat wajib sholat. Lalu sunnah sholat. Lalu makruhnya sholat. Lalu pembatal sholat. Nanti kita coba bagi-bagi waktunya, ada belajar bahasa Arabnya, nanti ada hal-hal disinggung masalah-masalah intinya. Itu 6 aspek yang harus kita ketahui: syarat wajib, syarat sah, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya. Nanti kan sunnah di sini ada ab'ad, ada hayat. Sunnah itu ada dua nanti. Ada ab'ad, ada hayat. Ada dua, kita akan dibahas semuanya. Gitu. Ya siapa tahu mungkin ada yang terlupa, nanti kita diingatkan lagi. Insyaallah saya yakin semuanya sudah pernah belajar masalah-masalah ini, tapi mungkin perlu direview lagi. Atas ibu insyaallah. Nah, baru nanti kita bahas juga bacaan-bacaannya. Bacaannya apa, maknanya apa, disinggung dengan bahasa Arabnya. Tapi bahasa Arabnya sedikit aja kita bahas, gak banyak-banyak. Yang penting basic-basicnya aja. Gitu. Absensinya sudah ada, nanti
di pekan berikutnya bisa digunakan ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan Ibu? Cekap? Ya. Keyakinan kita gitu Ustaz. Tapi dalam perkara lain, misalkan menggunakan masker yang lain itu gimana Ustaz? Melihat kemaslahatan bisa melihat karena kita merasa lebih maslahat dan hati saya tenang mengambil pendapat yang ini boleh. Jadi bukan melihat ini lebih enak nih, ini maslahat nih saya harus mengambil ini karena melihat aspek-aspek tertentu ini lebih maslahat bisa. Ya orang bermadzhab Syafi'i juga bukan 100% Syafi'i enggak, lihat kemaslahatan. Dalam madzhab Syafi'i tidak sah kalau zakat pakai uang itu enggak sah. Tapi kan zaman sekarang orang didatangi nih fakir miskin sama panitia zakat, ibu ini ada beras karung ya, ketimbang beras, dengan uangnya buat mungkin lebaran kan bisa belanja bisa apa karena kebutuhannya mungkin berbeda seperti dulu gitu. Para ulama ada yang mengambil pendapat Hanafiyah yang membolehkan zakat dengan uang yang timah. Itu seperti itu. Jadi boleh tidak apa-apa. Ada lagi tambahan? Kalau dalam madzhab Syafi'i nggak boleh. Jadi ibu bisa mengambil pendapat mazhab yang lain yang membolehkan. Itu seperti itu. Karena misalnya bagi kita sangat urgent untuk mempelajari. Ini kan ilmu fardhu ain nih. Ilmu fardhu ain. Nah, kalau fardhu ain ya, di satu sisi ini fardhu ain, di satu sisi saya haid gitu. Bisa ngambil pendapat yang lain. Yang penting jangan sampai ya harus bersih, betul-betul bersih gitu maksudnya. Jangan sampai masjid jadi kotor itu saja. Itu seperti itu. Kalau misalnya ngambil pendapat yang lain dipersilahkan. Gitu. Kalau dalam madzhab Syafi'i nggak boleh. Ada lagi tambahan? Cukup insyaallah atau mau masuk ke syaratnya? Rukun wudu niat, kemudian basuh wajah, basuh kedua tangan, kepala, kaki, tertib. Itu sunnah. Nah, itu juga harus dibahas kalau gitu. Dari toharoh. Kalau gini, kalau ibu menganggap semua amaliyah di wudu atau sholat semuanya wajib, sah sholat, sah wudu. Tapi kalau ada yang wajib dianggap sunnah, batal sholat, batal wudu. Gitu. Misalnya kata ibu, wah Fatihah sunnah, batal sholat. Makanya harus kita ketahui mana yang wajib. Tapi kalau kita nggak tahu, anggap semua wajib nggak apa-apa, nggak batal. Tapi jangan sampai yang wajib dianggap sunnah. Itu seperti itu. Itu kita perlu pelajari juga kalau itu masalah toharoh. Tapi jadi kelas fikih kalau itu. Ya di tempat lain aja ya. Saya dicari masalah apa yang wajib, apa yang sunnah, apa yang makruh, apa yang membatalkan. Saya ingat kata guru saya itu gini. Beliau itu satu hari gitu ya sudah belajar kitab yang cukup tebal-tebal gitu dari pondok, terus keluar di masyarakat biasa, terus ketemu seorang ustadz di satu daerah dekat Hasan Sadikin. Nah, beliau percaya pada ustadz itu walaupun nggak punya pesantren tapi mendalam gitu ilmunya. Ditanya, Ustadz, saya sudah belajar ini, terus saya belajar apa lagi? Kata beliau, balik lagi pelajari parukunan katanya. Parukunan dia rukun wudu ada berapa, rukun salat ada berapa, sunnahnya wudu ada berapa. Karena itu kadang-kadang yang mungkin terlewat. Kita buka lagi. Tadi sebenarnya walaupun pertanyaan tadi
Kita sudah pelajari dulu, mungkin lupa gitu. Nah, kita ingatkan lagi, diingat-ingat itu mana yang sunnah, mana yang wajib. Gitu ya, insyaallah. Nah, ada lagi pertanyaan? Mau masuk kelas Arab atau cukup? Sampai setengah 11 ini. Sampai setengah 11. Siap insyaallah. Sampai setengah 11. Ini gampang. Kata dalam bahasa Arab itu kalimah. Kalimah, kalimatu, kata. Kita ambil yang gampang ya, nggak usah pakai istilah-istilah. Yang pertama ada isim, yang kedua ada fi'il, yang ketiga ada harf. Nah, gampangnya dulu, isim itu kata benda. Fi'il itu kata kerja. Arab itu kata bantu. Gampangnya gitu. Contoh isim, ya Ibu barangkali punya stok kosakata dalam bahasa Arab. Saya absen, siapa yang bisa ngasih contoh? Isim. Ibu Erma mana? Erma. Kasih contoh isim bahasa Arab, kata benda. Kitabun, betul, itu isim. Kitabun, isim. Buku, gitu. Gampang ya? Kitabun. Bututi mana? Bututi gimana? Contoh isim apa? Lemari. Bahasa Arabnya apa? Yang ibu ingat bahasa Arab apa? Kata benda. Ini bahasa Arabnya apa? Madrasatun, atau ini tempat ibadah ini apa? Masjidun. Yang gampang aja. Kalau lemari itu bahasa Indonesia, Bu. Almari bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya khizanatun. Khizanatun. Ambil bahasa Arab. Kita kan sedang belajar bahasa Arab. Di isim diantaranya kitabun, masjidun. Kalau kopea apa? Wadahulu. Kalau bukan orang Sunda nggak ngerti. Nah ini. Kalau fi'il contohnya di Quran apa? Misalnya iyyaka na'budu, kami menyembah. Itu fi'il. Gitu. Kalau kata bantu seperti wa, apa artinya wa? Dan. Lalu bi, apa artinya bi? Dengan. Itu kata bantu. Nah, seperti itu. Ibu bisa catat dulu. Jadi ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, sekarang kita mau bahas isim, tapi ibu catat dulu. Kita pelan-pelan, kita mau bahas isim. Coba sambil nyatet ya. Kasih saya contoh lagi, isim apa lagi? Kitabun, buku, masjidun, masjid. Faslun, Ustaz, faslun. Apa? Faslun. Faslun apa? Kelas. Betul. Faslun kelas. Kursiyun, kursi. Madrasatun, sekolah. Itu isim kata benda. Tempat orang khutbah apa ini? Mimbarun. Mimbar dari bahasa Arab, mimbarun. Tempat nyimpan speaker di atas namanya apa? Menara. Manaratun. Itu juga di bahasa Arab. Manarah dari bahasa Arab. Jilbab, jilbabun juga bahasa Arab. Gitu.
Sudah? Di kalimat atau kata ada isim, kata benda, ada fi'il, kata kerja, ada haraf, kata bantu. Kata benda seperti kitabun, masjidun. Kata kerja seperti na'budu, menyembah. Nasta'in, memohon pertolongan. A'udzu, aku berlindung. Itu. Sama dengan bahasa Indonesia, makan, ya'kulu, minum, yashrabu, kata kerja. Kata bantu seperti wa, ada dan, ada bi dengan, dan tanda. Sudah? Kata bantu seperti harfun, 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 harfun. Ismun, fi'lun, harfun. Isim, fi'il, huruf. Harf. Ra'nya sukun, harfun. Ismun, fi'lun, harfun. Isim, fi'il, huruf. Isim kata benda, fi'il kata kerja, harfun kata bantu. Gimana Bu? Sudah? Nah, kita sedikit bicara masalah isim. Kebanyakan isim dalam bahasa Arab, Bu, ini penting. Dalam bahasa Arab, isim itu kata benda itu berubah-ubah ujungnya. Kalau bahasa Indonesia enggak. Contoh bahasa Indonesia motor, kan enggak motoru, motoro, motori gitu kan? Enggak kan? Jadi bahasa Arab berubah. Kitabun, kitaban, kitabin. Masjidun, masjid, dan masjidin. Qalamun, qalaman, qalamin. Doma, patah, kasrah belakangnya. Kalau bahasa Indonesia enggak. Misalnya ikan, enggak, saya makan ikanu. Ini ada ikana. Iya kan? Ada ikani berenang, enggak. Bahasa Indonesia enggak. Nah, bahasa Arab ujungnya berubah-ubah. Coba di Quran Allahu. Nah, saya minta ibu sebutkan Allahu yang belakangnya dhamma. Coba. Wa kana Allahu aliman hakima. Misalnya, qul huwallahu ahad. Belakangnya apa itu harapannya? Dhamma. Allahu. Ada juga yang fathah. Innallaha ma'as sabirin. Ada juga kasrah, alhamdulillahi. Oh, berubah-ubah kan? Allahu, Allah. Gitu. Nah, sama semua kebanyakan kata benda gitu. Tadi masjidun. Jadi kita mulai dari isim dulu ya. Ini saya simpan dulu kata kerja. Ini sudah semuanya. Nah, ingat-ingat ya, kalimat ada 3. Pertama isim, kedua fi'il, ketiga huruf, harf. Isim kata benda, fi'il kata kerja, harf kata bantu. Sekarang kita bicara isim dulu. Ibu simpan saja masalah fi'il dan huruf. Kita akan bahas satu-satu. Isim ini berubah-ubah belakangnya seperti yang tadi saya sampaikan. Contoh masjid, masjidun. Bisa juga apa? Masjid, jidan. Bisa juga jidin. Walaupun nama orang kan isim juga. Muhammadun. Bisa juga apa? Muhammadan, fathah. Bisa juga Muhammadin. Kan dalam bahasa Indonesia nggak ada.
asepu, asepa, asepi, ada nggak? Nggak ada. Jajamu, jajanga, jajagi, nggak ada. Bahasa Arab pun berubah. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Coba ada di Quran. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Kalau Muhammadan, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammadin, Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya berubah-ubah kan? Nah, itu bahas isim itu berubah-ubah belakangnya. Dhamma, fathah, kasrah. Dhamma, fathah, kasrah. Kursiyun, kursi. Kursiyun, kursi. Bisa juga apa? Kursiyan. Bisa juga kursiyin. Kursiyun, kursiyan, kursiyin. Ya, jadi isim itu belakangnya berubah-ubah antara tiga, dhamma, fathah atau kasrah. Masjidun, masjidan, masjidin. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Kursiyun, kursiyan, kursiyin. Ibu kasih catatan. Ini tulis dulu, sudah belum? Sudah? Saya diamkan dulu untuk diserap dulu. Silakan. Jadi tadi pelajaran pertama kalimah ada 3 isim fi'il huruf. Sekarang kita belajar isim kata benda. Itu kata benda berubah-ubah belakangnya. UAI, UAI, UAI. Ini yang nggak ada di seluruh bahasa di daerah Indonesia. Bahasa Sunda enggak, mungkin bahasa Jawa juga enggak, bahasa lain enggak gini kan, belakangnya enggak berubah-ubah. Bahasa Indonesia apalagi enggak. Jadi bahasa Arab itu belakangnya. Sudah ini? Nah, kasih catatan sama ibu, kalau ada al jangan tanwin. Ada al jangan tanwin. Tuh. Jadi al sama tanwin itu dia gak bisa ketemu lagi, gak bisa ketemu. Al sama tanwin gak bisa ketemu. Kalau talak bain masih ketemu nggak? Masih. Umpama misalnya si istrinya nikah lagi sama orang terus cerai lagi, masih ketemu lagi. Kalau ini udah nggak bisa ketemu. Talak 3 itu kan talak bain, dan talak 3 masih bisa nikah lagi nggak? Bisa, tapi harus nikah dulu sama orang. Gitu. Itu kata Ustaz Miftah. Ada orang Madinah katanya kan temperamen ya. Dia marah sama istrinya, aku talak 3. Udah istrinya nangis gitu pergi. Malamnya baru dia mikir, aduh saya kok bilang talak 3, saya masih sayang sama istri gitu, tapi nggak bisa nikah lagi. Nah ada pembantunya orang Indonesia kan, supirnya atau apa gitu. Kamu nikah dulu sama istri saya, mantan istri saya, nanti kamu cerai ya. Saya bos gitu. Katanya pas udah nikah istrinya nggak mau dicerai, nggak mau jangan dicerai gitu. Orang Indonesia baik katanya. Jangan begitu ya, laki-laki spontan gitu, tahunya nyesel. Nah, kalau ini nggak bisa ketemu lagi, jadi kalau al jangan tanwin, tapi berubahnya sama, misalnya al masjidu atau al masjidah atau al-masjidi. Jadi ibu bisa pakai tanwin bisa enggak. Kalau pakai tanwin masjidun, masjidan, masjidin. Kalau pakai al-masjidu, al-masjidah, al-masjidi. Kursiyun, kursiyan, kursiyin. Kalau pakai al-kursiyun, al-kursiyah, al-kursiyah.
kursiyi, nggak boleh. Tapi kalau ada ibu baca al-kursiyun, nah, nanti yang lain berbisik, nggak belajar bahasa Arab. Jadi nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh disatukan. Tanwin sama alif lam nggak bisa ketemu, bisa dipahami. Nah, ada pertanyaan? Ingat-ingat ya, jadi 2 pelajaran. Yang pertama, kata dalam bahasa Arab ada 3. Pertama isim, terus fi'il, terus huruf, harf. Isim artinya kata benda, fi'il artinya kata kerja, harf artinya kata bantu. Itu 1, ingat-ingat. Yang kedua, masalah isim, ada catatan penting. Isim belakangnya berubah-ubah. Ada kalanya dhamma, ada kalanya fathah, ada kalanya. Tapi bisa tanwin kalau tidak ada alif lam. Tidak ada al. Kalau ada al nggak boleh tanwin. Jadi ibu boleh bilang masjidun, masjidan, masjidin, atau al masjidu, al masjidah, al masjidi. Itu pelajaran kedua. Belakangnya berubah-ubah. Dhamma, fathah, kasrah. Sudah? Tambah lagi? Cukup? Cukup. Aduh, udah pusing sudah segitu dulu. Nanti minggu depan masalah ini saya mau jawab lagi ya, insya Allah. Yang penting ibu punya buku khusus untuk pelajaran bahasa Arab, gitu. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada? Kalau tidak ada kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada modul bahasa